Marilah kita sama-sama mengagungkan Guru Agung kita dengan Asesanti Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Luar biasa sore hari ini ya, semangatnya. Semangat 45, semangat kemerdekaan. Iya. Pada bulan Agustus ini kita memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Jadi semangatnya sore hari ini masih menyala. Ibu-ibunya juga semangat hadir. Ya. Semangat, harus semangat luar biasa. Ya. Luar biasa. Oke ya. Coba ingin mendengar semangatnya dari ibu-ibu, bapak-bapaknya, adik-adiknya juga, anak-anakku semuanya ya. Saat ibu bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, luar biasa. Biar nampak semangatnya ya. Tidak apa-apa, kita harus berjiwa muda ya. Oke, bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya? Sehat, baik, luar biasa. Merdeka. 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 Oke, luar biasa. Itu merah putihnya juga dan berkibar di depan cetia kita ya. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, pada momen kemerdekaan ini ya, kita sama-sama mengenang kembali perjuangan pahlawan ya, yang sudah gugur mendahului kita melawan penjajah. Ya, kita beruntung, bersyukur kalau Bapak sempat waktu masa penjajahan masih merasakan Bapak ya, betul. Oh masih ya Pak ya. Gimana rasanya waktu dijajah itu Pak? Menderita ya. Bahkan makan aja susah ya Pak ya saat itu ya. Ya. Bapak saya juga waktu itu masih merasakan zaman penjajahan Jepang. Ya. Bahkan untuk makan aja susah. Gak bisa makan nasi, makannya makan tiwul. Ya. Adik-adik sekarang sudah bisa makan nasi, ya, bisa makan yang enak terpenuhi. Ya. Nah, Bapak Ibu adik-adik semuanya, dengan memperingati hari kemerdekaan ini, ya, tentunya mengingatkan kembali pada kita perjuangan pahlawan yang luar biasa, sehingga saat ini kita bisa menikmatinya, tidak ketakutan nanti ada bom datang, tidak ketakutan lagi nanti ada para penjajah itu membawa pedang, membawa pistol ya kan. Kita sekarang bebas, merdeka, bisa merasakan kebebasan, bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana mestinya kita umat manusia. Semua makhluk menginginkan kebahagiaan ya. Semua makhluk menginginkan kebahagiaan. Benar? Kita semuanya ingin bahagia? Ya. Ingin bahagia. Gak ada yang ingin menderita. Semua makhluk ingin bahagia. Ya. Bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia? Iya, benar sekali. Berbuat baik tadi dari Kastika menjawab. Tepuk tangan buat Kastika. Saya bahagia hari ini ya, karena memiliki kesempatan berbuat baik. Saya bahagia melihat semangat Bapak Ibu adik-adik semuanya, wiharanya hampir penuh ya. Jadi Bapak Ibu memberikan kesempatan di depan ini juga memberi kesempatan saya berbuat baik ya. Bapak Ibu meluangkan waktunya ke wihara ini dengan membaca parita, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, juga berbuat baik. Bahagia hari ini? Bahagia. Tenang hati kita hari ini? Tenang. Saat kita membacakan parita, kita memfokuskan pikiran kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Perbuatan baik melalui pikiran. Pikiran kita menjadi tenang, damai,
saat kita melakukan meditasi metabawana, kita mengembangkan cinta kasih. Semoga saya bahagia, semoga orang tua saya bahagia, semoga sanak keluarga saya bahagia, semoga keluarga saya, anak-anak saya bahagia, semoga kawan-kawan saya bahagia, semoga guru-guru saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semuanya bahagia. Hati kita tenang, damai, dan bahagia. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, akar dari kebahagiaan itu perbuatan baik, ya. Makanya setiap hari, setiap saat kita harus mengingatkan ke diri kita, perbuatan baik apa yang sudah saya lakukan hari ini. Tadi ada Jarina sama siapa? Juliana juga sudah berbuat baik menjemput ibu. Ya, saya bersyukur tadi ada 2 anak yang menjemput saya. Karena apa? Kalau nggak dijemput entah sampai sini saya jam berapa tadi Bapak Ibu. Karena jalannya semakin parah ke Desa Tenan ini. Rusaknya semakin parah. Sampai tadi saya mau belok aja nggak berani tadi. Jadi tadi Juliana, Jarina ada melakukan perbuatan baik melalui pikiran juga perbuatan. Dia teringat, oh iya nanti kalau ibu nggak dijemput jam berapa sampai sini ya, takut ibu jatuh. Berarti sudah pikiran baik, sudah punya niat yang baik. Itu juga karma baik melalui pikiran. Dilanjutkan lagi dengan karena baik melalui perbuatan. Dan naik motor berdua, bertiga tadi sama adik kecil ya, sampai sana, melihat ibunya kelelahan bawa motornya. Akhirnya diboncengkan. Saya bawa Aditya. Aditya ini anak dari Batin Suwir, Peting Tinggi Timur. Ya. Dia sekolah di Patria Dharma, kelas 1 SMK. Dia punya cita-cita pengen pintar komputer. Ya. Bapaknya barusan meninggal dunia beberapa minggu yang lalu. Sudah 2 minggu ya nak? Lebih? Bapak meninggal? Tak apa-apa, lebih juga. 1 bulan ini? Ya, 1 bulan. Ya, sekitar 1 bulan yang lalu bapaknya meninggal dunia. Mendadak juga meninggalnya, ya. Jadi kasihan. Jadi dia jadi anak asuh saya. Ya, saya ajak dia ke sini supaya dia tahu kondisi umat Buddha ternyata tidak hanya di Batin Suwir saja. Di sini juga ada umat Buddha yang ramai, banyak kawan-kawannya yang ramai, banyak adik-adiknya yang ramai. Jadi gak merasa sendiri. Biar dia wawasannya terbuka luas. Kita harus memberikan hal itu kepada anak kita, ya, supaya anak kita itu dalam menjalani kehidupannya nanti bisa siap menghadapi tantangan itu, ya. Karena hidup itu tidak selamanya mudah. Anak-anak kita juga nggak selamanya kita bisa menjaganya, ya. Usia kita terus bertambah, kita juga tidak tahu kapan kematian datang menjemput kita. Kita harus membekali anak-anak kita supaya bisa hidup mandiri, ya. Supaya ketika nanti kita nggak bisa mendampinginya lagi, anak-anak kita sudah bisa bertahan hidup, menjalani tantangan kehidupan yang luar biasa, ya. Kembali lagi Bapak Ibu, akar dari kebahagiaan itu perbuatan baik. Perbuatan baik bisa dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, ya. Dengan membaca parita, meluangkan waktu kita seminggu sekali, kita meluangkan, melangkahkan kaki ke sini, itu juga kita sudah menumbuhkan akar dari kebahagiaan, ya. Perbuatan baik melalui pikiran, kita membaca parita melalui ucapan, ya. Baik nggak kalau kita membacakan parita? Parita itu artinya perlindungan. Kita membacakan parita perlindungan, ya. Kita membacakan kata penghormatan. Kita memancarkan cinta kasih tanpa batas, ya. Bahkan kepada semua makhluk, semua orang, baik yang membenci kita maupun yang tidak membenci kita, kita doakan semuanya bahagia. Itu juga melalui pikiran baik, juga ucapan yang baik, ya. Itu karma baik, ya.
Jadi nanti kalau ada lagi yang mau mengantar ibu sampai ke jalan rusak itu juga berlimpah lagi nak berkahnya karena baiknya ya. Jadi 2 kali nanti ya. Karena kalau ibu nanti bawa sendiri jalan ke sana pun tak sampai rumah jam berapa, mungkin jam 8 malam baru sampai. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi akar dari kebahagiaan itu perbuatan baik. Jadi mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan kebajikan. Kemerdekaan ya yang sudah kita rasakan sekarang ini, kita harus bisa memaknainya. Bagaimana Bu secara agama Buddha? Saat ini sebenarnya masih dijajah Bapak Ibu oleh kekotoran batin kita. Mau ke wihara, lah ini pas musim apa namanya ya? Kalau di sini musimnya musim apa? Kalau di Rengat Dukun musim durian. Biasa kalau musim panen durian itu bunga-bunga. Oh, tak ada musim ya. Mungkin gini ya. Nah ini panas-panas harus ke wihara, males lah, mending saya di rumah bisa rebahan, langkahkan kaki ke wihara seminggu sekali malas. Nah itu juga kita masih dijajah oleh kekotoran batin kita, kemalasan. Kadang kita masih timbul iri hati, benci, ya kepada orang yang pernah menyakiti kita, ya. Baru masih jauh aja hati kita sudah panas, nafas kita sudah gitu, rasa kesal, jengkel, marah semuanya muncul. Ya, baru masih jauh. Apalagi nanti kalau sudah dekat, mau lihat aja nggak mau. Ya kan? Kadang masih seperti itu. Berarti kita juga masih dijajah. Kita belum sepenuhnya merdeka. Ya. Kita juga masih dijajah oleh kebodohan batin kita. Ya. Makna kemerdekaan ya, sesuai ajaran Buddha, kita harus berjuang membebaskan diri kita dari kekotoran batin, dari kemarahan, kejengkelan, dendam, iri hati, keserakahan, dan juga kebodohan batin kita. Kalau kita sudah terbebas dari belenggu kekotoran batin kita, itulah makna merdeka yang sejati, seperti yang sudah dicapai oleh guru agung kita, Sang Buddha. Sudah merdeka, terbebas dari semua kotoran batin, mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Kalau kebahagiaan kita sekarang masih sesaat saja. Sekarang mendengarkan ceramah ibu, iya saya bahagia, saya bisa tertawa. Habis baca parita saya bisa tenang, damai, bahagia. Belum tentu nanti sampai rumah kebahagiaan itu masih tetap berada dalam hati kita. Bisa jadi, iya kan? Jadi kebahagiaan yang kita rasakan saat ini tidak kekal. Ya. Bagaimana kok kalau seperti itu? Supaya kita bisa merdeka yang sebenarnya, kita harus berlatih, ya, berlatih untuk pelan-pelan mengikis kekotoran batin kita. Caranya bagaimana? Ya tadi kita sering ya di rumah bisa dilakukan sebelum tidur, ya. Ini hal yang paling mudah, ya. Sebelum tidur, kalau tidak ada altar di rumah nggak apa-apa. Waktu mau tidur di kasur gitu, duduk aja bersila, ya. Saya berlindung pada Buddha, saya berlindung pada Dhamma, saya berlindung pada Sangha. Semoga saya bahagia, semoga orang tua saya bahagia, semoga keluarga saya bahagia, semoga semua yang mencintai saya, memuji saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia, ya. Semoga semua makhluk bahagia, ya. Itu terus kita bisa tidur. Itu sering diulang. Nah, dengan sering kita melakukan itu juga mengembangkan cinta kasih ke dalam diri kita, ya. Kalau cinta kasih itu sudah kita kembangkan sedikit demi sedikit dalam hati kita, nanti kita akan bisa mengurangi kebencian. Bagaimana dengan orang yang pernah menyakiti kita, Bu? Bagaimana dengan orang yang pernah membuat kita kecewa, yang pernah memfitnah kita, yang pernah memaki kita? Kita juga kembangkan
cinta kasih. Ya, kalau kita belum bisa membayangkan wajahnya, misalnya kita bayangkan wajahnya aja marah, kesal, kita cukup ucapkan semoga dia bahagia. Semoga dia bahagia. Nanti energi cinta kasih yang kita kembangkan itu akan sampai kepada orang yang pernah menyakiti kita. Itu bisa nanti menjadi netral. Ya. Semoga hubungan karma buruk ini berakhir. Semoga dia bahagia, saya bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Dan itu rutin saya lakukan. Dan itu dengan ketulusan hati. Dan benar akhirnya mereka menjadi baik. Bahkan sekarang sudah sangat baik. Itu bisa kita praktekkan. Inilah inti ajaran Buddha. Ya, tidak berbuat jahat, melakukan kebajikan, mensucikan hati dan pikiran. Kalau ini sering kita latih, hati kita akan tetap damai, tenang, seimbang. Ya. Akar dari kebahagiaan itu perbuatan baik. Kunci dari kebahagiaan itu bersyukur dan menerima kenyataan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, suami kita, anak kita, yaitu bagian dari karma kita yang harus kita terima. Ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Dengan bersyukur maka akan mengurangi kesalahan kita. Ya. Uang banyak gak cukup, uang sedikit cukup. Uang banyak keinginan, ya kan tidak bahagia juga. Uang sedikit kalau kita bersyukur, kita merasa cukup, kita bahagia. Ya, gitu ya. Ada satu kisah nyata, ini dari umat kita. Mungkin Bapak Ibu kenal. Orang tuanya Pak Asyong, Bu Kim Bing, kenal ya? Almarhumah Ibu Kim Bing, ya, disesat. Dia salah satu umat yang memang rajin ke wihara dan yakin dengan Sanggaratna. Setiap kali saya hadir di sana, setiap hari Jumat malam ada kebaktian. Saat saya memberikan bimbingan, ya, saat itu pernah juga saya menyampaikan tentang meditasi cinta kasih, supaya setiap saat dalam kehidupan kita, bahkan sebelum tidur, setiap saat kita ucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia. Ya. Dan ternyata itu dipraktekkan oleh Ibu Bimbing. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia. Bahkan sampai dia sakit, mau berobat ke rumah sakit, dia juga mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia. Nah, setelah beberapa hari kemudian bawa ke rumah sakit, operasi, terus sempat bawa balik ke rumah, saya sempat menengok juga masih tenang, bahagia. Dan terakhir dia mau meninggal dunia, apa yang dia ucapkan? Semoga semua makhluk bahagia. Masih itu terus, semoga semua makhluk bahagia. Jadi saat meninggal dunia, dia sangat tenang, kayak tidur gitu, dengan wajah tersenyum. Bapak Ibu, ini penting, ya. Karena sebanyak apapun materi yang kita kumpulkan di dunia ini tidak akan bisa kita bawa. Tapi kebajikan itulah kita yang sejati, ya. Jadi ketika seseorang itu meninggal dunia, pikirannya penuh dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dia walaupun meninggal, mukanya akan berseri, akan senyum bahagia, akan tenang. Dan itu pertanda terlahir di alam bahagia. Makanya dengan sering kita melakukan kebajikan seperti ini, ketika biasanya kita meninggal dunia, kita ingat saat kita membacakan Tisarana, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dharma, aku berlindung kepada Sangha, maka kita bisa meninggal dengan tenang, damai dan bahagia. Dan itu akan membawa kita untuk terlahir di alam surga. Dan saat meninggal dunia juga ada bante yang tanpa diundang datang, ikut mendoakan juga, ikut ke pemakaman juga. Enggak semua orang memiliki jodoh karma baik yang seperti itu, ya. Jadi ini kisah nyata yang saya sampaikan. Semoga menginspirasi kita semuanya untuk menguatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, juga menambah semangat kita, ya, untuk meluangkan sedikit waktu kita untuk melakukan kebajikan dengan kewihara seperti ini. Bu, melakukan kebajikan kan nggak harus kewihara. Di luar juga bisa kita menolong masyarakat, menolong umat, menolong tetangga juga kebajikan. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Itu juga kebajikan. Tetapi dengan diimbangi kita kewihara, kebajikan kita akan bertambah. Dengan kewihara kita bisa mengkondisikan pikiran
pikiran kita, hati kita menjadi tenang, damai dan bahagia. Ketika itu sering kita lakukan, maka setiap saat kita akan bisa merasakan kedamaian dalam hati kita. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak usah panjang lebar. Nanti kalau terlalu lama malah nanti jenuh. Ya kan, dikit-dikit tapi nanti masuk ya, bisa diterima, bisa dipraktekkan, akan membawa berkah dalam kehidupan kita. Oke, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, saya juga lihat ini sudah bersih ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan kebajikan dengan gotong royong ya, dengan gotong royong untuk bersih-bersih di lingkungan rumah ibadah. Jadi sudah bersih, nyaman, rapi dan indah. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu, semangat melakukan kebajikan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dan untuk penutup kita menyanyikan lagu sama-sama ya nak ya. Lagunya begini, dengarkan baik-baik adik-adikku ya, anak-anakku semuanya. Di mana Buddha, di kesadaran, di mana Dhamma, di kebenaran, di mana Sangha, di kesucian, aku berlindung pada Triratna. Nah, mudah kan? Ibu cari yang mudah ya, ya sama-sama. 1, 2, 3. Di mana Buddha, di kesadaran, di mana Dhamma, di kebenaran, di mana Sangha, di kesucian, aku berlindung pada Triratna. Sekali lagi, 1, 2, 3, yang semangat ya. Di mana Buddha, di kesadaran, di mana Dhamma, di kebenaran, di mana Sangha, di kesucian, aku berlindung pada Triratna. Tangan buat adik-adik dan kita semuanya. Jadi kita umat Buddha itu berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Buddha, Dharma dan Sangha ini disebut Triratna. Dengan berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha, kita senantiasa melakukan kebajikan, menjalankan ajaran Dharma, ajaran kebenaran Sang Buddha ya. Dengan kebajikan kita maka Sang Triratna, para Buddha Bodhisattva melindungi kita karena kebajikan kita. Oke, gitu ya adik-adik semuanya ya, Bapak Ibu ya, semangat ya, semangat belajar sekolah minggu ya. Terima kasih ya, semoga kita tetap semangat ya, kita tambah maju belajar Dharma, kita semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan belenggu kekotoran batin supaya kita bisa merdeka sepenuhnya dan bisa mencapai kebahagiaan sejati nirvana ya. Sabi sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ibu akhiri, selamat sore. Sukihotu, namo